صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى جميع المقربين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. Faslun utawi iki ku fasal ay hadza faslun fil amri kang tetep ing dalem mertelaaken perintah. Kang tetep ing dalem mertelaaken perintah bita'ahudil Quran kelawan menemani Al-Quran. Bita'ahudil Qurani kelawan menemani Al-Quran wa tahdzir lan meden-medeni min ta'ridihi saking mentoaken Al-Qur'an lin nisyani maring lali. Min ta'ridihi saking mentoaken Al-Qur'an lin nisyani maring lali. Sabata tetep an Abi Musa al-Asy'ari saking Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kala dawuh sapa kanjeng Nabi? Kala dawuh sapa kanjeng Nabi ing dawuh ta'ahadu hadal Qur'an. Ta'ahadu padha nemen-nemana sira kabeh. Ta'ahadu padha nemen-nemenono sapa sira kabeh hadal Qur'ana ing ikilah Al-Qur'an. Bersungguh-sungguhlah dalam menjaga Al-Qur'an. Fawalladzi mongko demidat nafsu Muhammadin kang utawi Nabi Muhammad biyadihi iku kelawan kekuasaane alladzi lahwa mongko yektene utawi Al-Qur'an asyaddu iku luwih banget lahwa yektene utawi Al-Qur'an asyaddu iku luwih banget tafallutan apane ucule minal ibili saking unta fi ukuliha ing dalem talene ibil rawa ngriwayataken ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu lan den riwayataken saking Abdullah bin Umar apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasulullah ing dawuh innama masalu sahibil Qur'an kamassalil ibil al-mu'allaq. Innama masalu sahibil Qur'an ang pastine utawi padane wong kang anduweni Al-Qur'an, orang yang punya hafalan Al-Qur'an. Ang pastine utawi sepadane wong kang anduweni Al-Qur'an iku kamasalil ibili iku madane anduweni unta. Iku madani anduweni unta al-muaqqalati kang den taleni diikat
in ahada lamun ngramut sapa wong alaiha ing atase ibil in ahada lamun ngramut sapa wong alaiha ing atase ibil amsakaha mongko nyengker sapa wong ha ing ibil amsakaha mongko nyengker sapa wong ha ing ibil wa in atlaqaha lamun ngeculaken sapa wong ha ing ibil dahabat mongko ilang apa ibil wa in atlaqaha lamun ngeculaken sapa wong ha ing ibil dahabat mongko ilang apa ibil rawa ngriwayataken ing hadis al Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu lan den riwayataken saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah subhanahu taala anhu saking Anas bin Malik. Qala dawu sapa Anas bin Malik ing dawu qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridot den pentoaken ditampakkan diperlihatkan alayya ing atase ingsun uridot den pentoaken alaiha ing atase ingsun ujuru ummati apa pira-pira ganjarane umat ingsun telah diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku kata Rasulullah hatal qadatu hingga masalah kotoran hatal qadatu hingga masalah reget atau kotor yukhrijuha kang ngatoaken ha ing al-qudat ar-rajulu sapa wong lanang minal masjid saking masjid ar-rajulu sapa wong lanang minal masjid saking masjid wa uridat lan den pentoaken alaiha ing atase ingsun dunubu ummati apa pira-pira dosane umat ingsun wa uridat lan den pentoaken alaiya ing atase ingsun dunubu ummati apa pira-pira dosane umat ingsun falam ara mongko ora ningali sapa ingsun damban ing dosa a'dhama kang luwih agung falam ara mongko ora tau ningali sapa ingsun damban ing dosa a'dhama kang luwih agung min suratin saking surat minal Qur'an saking Al-Qur'an minal Qur'ani saking Al-Qur'an au ayatin utawa sa ayat utiha kang den paringi ha ing ayat rajulun sapa wong lanang utiha kang den paringi ha ing ayat rajulun sapa wong lanang summa nasiha nuli kari-kari lali sapa rajul ha ing ayat minal Qur'ani saking Al-Qur'an au ayatin utawa sa ayat utiha kang den paringi ha ing ayat rajulun sapa wong lanang summa nasiha nuli kari-kari lali sapa rajul ha ing ayat rawa ngriwayataken ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa takallama lan guneman sapa Tirmidzi fihi ing dalam hadis lan kunman sapa Tirmidzi fihi ing dalam hadis wa an Sa'ad bin Ubadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong qira'a iku maca sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an sumana siyahu nuli kari-kari lali sapa man hu ing Al-Qur'an menghafalkan Al-Quran tapi kemudian lupa lagi yang mongko tetemu sopaman Allah ing Allah Ta'ala lagi yang mongko tetemu sopaman Allah ing Allah Ta'ala azza moho luhur wa jalla lan moho aku yaumal kiamat ing dalam dino kiamat wa huwa hale utawi man ajdamu iku wong kang budukan wa huwa hale utawi man ajdamu iku wong kang budukan itu seperti penyakit kusta ujung jarinya itu terpotong sepertinya terpotong wa huwa hale utawi man ajdamu iku wong kang budukan
arwa ngariwayatakan ing hadis Abu Daud sabi Imam Abu Daud wa dari milan Imam Ad-Darimi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil amri bi ta'hudil Qur'an wa tahdhir min ta'dirihi lin nisyan. Pasal ini menjelaskan perintah atau anjuran bagi mereka yang menghafalkan Al-Qur'an ataupun sering membaca Al-Qur'an, istiqomah membaca Al-Qur'an untuk selalu bi ta'hudil Qur'an, untuk selalu bersungguh-sungguh dalam membacanya, untuk selalu bersungguh-sungguh dalam memurajaahnya. Juga nanti menjelaskan wa tahdhir min ta'dirihi lin nisyan. Nanti akan juga menjelaskan tentang hal-hal yang bisa untuk menakut-nakuti bagi mereka yang membaca Al-Qur'an, bagi mereka yang menghafalkan Al-Qur'an kemudian lupa. Jadi orang yang menghafalkan Al-Qur'an kemudian lupa itu termasuk dosa besar. Jadi ini nanti menjelaskan bab seseorang yang sudah hamilul Qur'an, orang yang menghafalkan Al-Qur'an atau istiqomah membaca Al-Qur'an sampai dirinya hafal, maka harus bisa menjaga sampai dia itu diambil nanti nyawanya oleh Allah Ta'ala. Seumur hidup akan menjaga hafalannya, jangan sampai dirinya lupa. Karena termasuk dosa besar. Menghafalkan Al-Qur'an kemudian lupa, maka itu termasuk dosa besar. Nanti ada batasan-batasan sampai mana kita menghafalkan Al-Qur'an kemudian lupa. Apakah termasuk haram? Ya. Apakah nanti termasuk bisa dimaafkan tentang kelupaannya? Sabata Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang menghafalkan Al-Qur'an itu sangat berat, karena memang juga pahalanya sangat besar. Juga ancaman bagi mereka yang menghafalkan kemudian lupa, ini juga ancamannya sangat besar. Maka bahasanya orang-orang Madura itu menjeding besar raja, maka tempat pembuangannya juga harus besar. Ya, sama. Menghafalkan Al-Qur'an itu besar pahalanya. Tapi ketika dirinya sudah meremehkan, jarang untuk murajaah, kemudian jarang untuk mengulangi hafalannya, jarang ngajinya, ya, sampai menyebabkan hafalannya merotoli satu ayat, ya, merotoli satu surat. Ya. Ini juga ancamannya sangat besar. Maka kata Rasulullah, ta'ahadu hadal Quran. Ta'ahadu hadal Quran, maka kalianlah harus bersungguh-sungguh dalam Al-Quran ini. Kungku dalam Al-Quran. Karena kata Rasulullah, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallatan minal ibil fi uquliha. Karena kata Rasulullah, demi Allah, demi zat yang mengutusku, kata Rasulullah, bahwa Al-Qur'an itu asyaddu tafallutan minal ibil. Jadi Al-Qur'an itu lebih cepat kaburnya, lebih cepat larinya daripada unta yang diikat. Unta yang diikat kemudian untanya kabur, ini lebih dahsyat lagi orang yang menghafalkan Al-Qur'an kemudian dia itu lupa. Itu menjaga hafalan itu sangat sulit. Coba kita sudah di madrasah kita menghafalkan nadhoman. Itu kalau tidak dijaga, maka semuanya akan hilang. Cuma sebatas disetorkan. Kalau sudah disetorkan ya sudah. Ini apalagi Al-Qur'an. Jadi kata Rasulullah, ta'ahadu hadal Qur'an. Harus bersungguh-sungguh dalam ngopeni Al-Qur'an, dalam ngopeni hafalannya. Karena demi Allah kata Rasulullah, walladzi nafsu Muhammad biyadih, ini Al-Qur'an itu asyaddu tafallutan. Lebih cepat larinya, lebih cepat lepasnya daripada unta yang diikat. Jadi kita mengembala unta
kemudian unta itu kita tidak ikat, kemudian kita tidak jaga, ataupun diikat tapi tidak dijaga, maka suatu hari maka unta itu akan juga pergi. Sama dengan Al-Quran, sama dengan hafalan kita. Jangankan hafalan Al-Quran, hafalan apapun kalau tidak dijaga maka akan lepas. Nah, itu. Jadi kata Rasulullah, ta'ahadu hadal Quran itu. Jadi untuk selalu bersama-sama ketika kita menghafalkan Al-Quran atau tidak harus hafal. Yang istiqomah membaca Al-Quran itu usahakan selalu bersama dengan Al-Quran. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai kita ketika membahas bab tahdir, menakut-nakuti untuk menghafalkan Al-Quran itu dosa besar ketika lupa. Kemudian kita malas untuk menghafalnya. Bukan seperti itu. Jadi tahdir menakut-nakuti ini, bila kita sudah menghafalkan Al-Quran itu memberikan kita semangat dalam menjaga hafalannya. Bisa memberikan semangat yang asalnya tidak semangat menghafal, kemudian melihat hadis-hadis dari Rasulullah, kemudian dia semangat dalam belajarnya, semangat juga dalam menghafalnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, innama masalu sahibil Quran kamasalil ibil al-mu'aqqalah. Jadi orang yang mempunyai Al-Quran, orang yang hamilul Quran, itu tak ubahnya seperti unta yang diikat. Unta yang diikat. Seperti orang yang memiliki unta yang diikat. Ketika orang itu menjaga untanya, diikat, dirapikan, dimandikan, dibersihkan, maka unta itu amsakaha, unta itu tidak akan pergi jauh. Bila unta yang dia miliki itu dirawat. Juga sebaliknya, ketika unta itu sudah dimiliki, kemudian tidak dirawat, tidak dimandikan, tidak dikasih minum, apalagi tidak diikat, maka dahabat, maka unta yang kita miliki itu akan hilang. Sama dengan hafalan kita, hafalan Al-Quran kita. Kalau kita tidak bisa menjaga, jarang ngajinya, jarang murojaahnya, setiap hari kita disibukkan dengan HP misalnya, maka suatu saat hafalan yang kita miliki merotoli, akan hilang sedikit demi sedikit. Yang asalnya 1 lembar hilang, kemudian besoknya tambah hilangnya. Jadi semakin kita merawat Al-Quran kita, maka Al-Quran kita semakin dekat kepada kita. Sama dengan orang yang mengembala atau orang yang mempunyai unta. Diikat, dirawat, maka unta itu tidak akan pergi. Karena menjaga hafalan itu lebih dahsyat daripada hanya dengan unta yang diikat. Itu lebih sulit menjaga hafalan. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadat yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Kata Rasulullah, telah ditampakkan kepadaku, telah diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, ujur ummati, pahala-pahala umatku. Sampai semua pahala itu ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah. Sampai hatal qadatu yukhrijuha ar-rajul. Sampai orang yang sering membersihkan masjid, membuang kotoran-kotoran yang ada di masjid, itu semuanya ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah. Artinya apa? Apapun perbuatan kita, itu akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala. Sedikit pun apapun itu yang kita lakukan, maka akan bernilai pahala. Ini. Jadi sampai Rasulullah itu diperlihatkan orang yang selalu membersihkan masjid, orang yang selalu membersihkan kotoran-kotoran masjid, nyapu. Jadi itu pekerjaan mulia.
Jadi bagi mereka yang membersihkan masjid, ya itu pekerjaan mulia. Itu pahalanya besar. Makanya suatu saat Rasulullah itu, apalagi orang yang adzan di masjid itu juga pahalanya sangat sangat besar. Suatu ketika Rasulullah itu tidak pernah melihat orang yang setiap hari adzan di masjid. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, mana orang yang istiqomah adzan itu sekarang kok tidak ada? Mana orang yang setiap hari nyapu, sepertinya minggu-minggu ini tidak ada sudah. Kata para sahabat, sudah wafat Rasulullah. Rasulullah langsung heran, kaget, kenapa engkau tidak kabari tentang wafatnya? Itu termasuk orang mulia. Kemudian kata Rasulullah, coba tunjukkan makamnya kepadaku, tunjukkan kuburannya kepadaku. Itu termasuk orang-orang mulia, kata Rasulullah. Sekalipun sepertinya nyapu itu kan pekerjaan yang remeh, ya kan? Tapi itu bernilai ibadah, apalagi yang disapu itu ya masjid. Masjid itu baitun min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah. Bukan Allah punya rumah, bukan. Artinya tempat ibadah kita kepada Allah. Sampai seperti itu ditampakkan pahalanya kepada Rasulullah. Jadi orang yang selalu berkaitan hatinya di masjid, itikaf di masjid, apalagi sholat jamaahnya di masjid, apalagi jamaah yang membersihkan masjid saja ini pahalanya sangat besar. Apalagi kita itikaf baca Al-Quran, kemudian kita belajar di sana, pahalanya sangat besar. Jadi orang yang membersihkan masjid, ngepel masjid, apalagi membuang kotoran-kotoran masjid, itu pahalanya sangat besar. Dan itu semuanya diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi pahalanya sangat besar. Innama ya'muru masajidallah man amana. Jadi orang yang dianggap memakmurkan masjid itu, orang yang dianggap beriman itu orang yang sering berada di masjid. Jadi orang yang sering berada di masjid itu sudah dinyatakan iman kepada Allah, merawat masjid, dibersihkan, dirapikan. Ketika sholat Jumat dicek semuanya sonnya, itu termasuk memakmurkan masjid. Itu pahalanya sangat sangat besar. Kemudian kata Rasulullah, wa uridat alayya dunubu ummati falam aradamban a'dhama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun summa nasiha. Ini bagi mereka yang menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian kata Rasul, telah ditampakkan, diperlihatkan kepadaku dosa umatku yang sebelumnya belum aku pernah melihatnya. Belum aku pernah melihatnya dosa yang sangat besar, yaitu min suratin minal Qur'an, dari surat Al-Qur'an, au ayatin, atau satu ayat dari Al-Qur'an yang dihafal oleh orang laki-laki ataupun perempuan, kemudian dia melupakan hafalannya. Jadi orang yang menghafalkan Al-Qur'an kemudian lupa, itu termasuk dosa besar. Itu. Tapi kemudian dipilah, bukan kemudian menghafal Al-Qur'an hilang langsung haram, tidak. Jadi Ibnu Hajar memberikan penjelasan tentang haram ketika menghafalkan Al-Quran kemudian hilang. Yang dimaksud haram itu memang dirinya sembrono, tidak pernah mengaji, padahal hafal Al-Quran, Al-Qurannya hafal, tidak pernah dimurojaah, sembrono, itu dinamakan haram. Tapi kalau cuma sekedar sahwun, jadi nisyan dengan sahwun itu kalau segi maknanya sama-sama lupa. Tapi dalam penjabarannya lebih luas. Jadi kalau cuma sahwun itu dia bisa mengembalikan hafalannya dengan sekedar mendengarkan, kemudian bisa kembali hafalannya dengan cara dimurojaah lagi. Itu tidak sampai ke hukum haram. Kalau sudah sembrono, tidak pernah ditakror hafalannya, apalagi pulangan wis lober kepi, kemudian kembali itu ngulangi lagi. Tapi kalau ada usaha, ada niatan kita untuk mengembalikan, itu tidak sampai dalam hukum haram.
Yang haram itu ceroboh. Ya. Ya. Yang haram itu memang dirinya sudah tidak mau lagi untuk memurojaah Al-Quran yang dia hafal. Ya. Jadi hati-hati bagi mereka yang sudah terlanjur ya menghafalkan Al-Quran untuk selalu dijaga hafalannya. Ya. Kan haram ketika dia itu lupa. Ya. Haramnya bila dirinya tidak menjaga, haramnya dia itu sudah sembrono dalam membacanya, tidak pernah di murojaah. Ya. Itu termasuk dosa besar. Wa an Sa'ad bin Ubadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an summa nasiyahu. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran kemudian lupa, ya. Hafal Fatihah kemudian lupa, dosa besar. Ya. Makanya Fatihah itu selalu kita baca setiap sholat. Ya. Itu. Nah, jadi Yasin misalnya kita hafalkan, lupa, ya. Udah harus 30 juz. Ya. Min suratim minal Quran aw ayatin utiha ar-rajulun summa nasiyaha. Satu ayat kita hafalkan, satu ayat misalnya apa, ayat apa, ya, Maliki Yaumiddin misalnya. Ya, jadi hafalannya cuma Maliki Yaumiddin, atau hafalannya cuma Qul huwallahu ahad. Karena setiap hari yang dibaca waktu sholat jadi imam Qul huwallahu ahad. Kemudian lupa, maka itu termasuk dosa besar. Ya. Membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran sedikit ataupun banyak, kemudian lupa, maka nanti di hari kiamat laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamah wa huwa ajdam. Maka nanti di akhirat di hari kiamat akan bertemu dengan Allah dalam keadaan ajdam. Ajdam itu judam. Ajdam itu tangannya merotoli, ya. Jadi ujung-ujungnya seperti terpotong, ya. Jadi tidak ada ujung jari-jarinya. Terpotong semuanya. Itu bagi mereka yang menghafalkan surat Al-Quran atau ayat Al-Quran kemudian dia lupa, maka nanti di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan ajdam, dalam keadaan dirinya punya penyakit kusta, ya. Jadi jari-jarinya merotoli, ada kokona, ya. Jadi buntung, ya. Itu. Jadi mereka yang menghafalkan Al-Quran, kita menghafalkan Alhaakumut Takasur misalnya, sampai tabat, karena itu dipakai apa? Salat tarawih, ya. Kemudian kita nggak jaga hafalan itu, kemudian lupa, itu maka juga termasuk dosa besar, ya. Tapi dosa besarnya atau haramnya itu bila dia tidak pernah membacanya. Kalau cuma nanti bisa kembali ketika dia memurojaahnya, bisa kembali dengan cara mendengarkannya, itu tidak sampai ke hukum haram. Yang haram itu tidak pernah dibaca. Sudah hafal sudah, ya. Sudah hafal sudah 30 juz. Sudah hafal 5 juz, ya. Sudah hafal 36 juz, ya, sampai lebih. Sampai dirinya lupa dan dia tidak membaca, tidak pernah merawat Al-Qur'annya, tidak pernah ngopeni hafalannya. Ini akan nanti kata Rasulullah berjumpa atau bertemu dengan Allah dalam keadaan ajdam. Nah, ini adalah termasuk bab yang tahdir atau menakut-nakuti bagi mereka yang telah hafal Al-Quran. Ya. Dan juga pahala bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran juga luar biasa. Ya. Jadi antara basyiran wa nadhirannya juga imbang. Kabar gembiranya bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran pahalanya sangat besar, ya. Sampai orang yang menghafalkan Al-Quran itu bisa membawa 7 keluarganya nanti ke dalam surga, ya. Tapi juga ancaman juga besar bagi mereka yang meremehkan Al-Quran, tak pernah ngaji, ya. Alasan macam-macam, ya. Itu juga nanti ancamannya sangat besar. Jadi orang yang hafal Al-Quran yang kita sudah terlanjur, ya wis kita sudah istiqomah, ya. Sabar, ya. Juga bagi mereka yang belum hafal ya tetap ngaji, ya. Jadi ngaji Al-Quran itu bukan mereka yang hanya hafal saja, ya. Nah, jadi Al-Quran itu bukan juga dihafal, tapi juga untuk dibaca dengan
sudah kita membaca itu sudah kita dianggap ibadah kepada Allah. Ya. Jadi pahalanya sangat besar, juga ancaman bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran kemudian lupa, maka ancamannya sangat besar. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya. Dan mudah-mudahan kita dan anak cucu kita min ahlil Quran ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.